kasih atas kesempatan. Pada saat ini kami dari kelompok 2, kelompok penyusunan laporan keuangan yang beranggotakan 4 anggota kelompok, di antaranya ada saya sendiri, Berliana Rau, ada Christina Nender, Juan Maulana, dan Indra Kari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai masalah-masalah yang timbul pada saat penyusunan laporan keuangan, serta solusi dari masalah yang ada, dan contoh kasus tentang penyusunan laporan keuangan. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu masalah-masalah yang muncul pada saat penyusunan laporan keuangan. Masalah yang pertama yaitu kesalahan matematis saat berhitung pada proses akuntansi. Kesalahan saat berhitung tidak hanya terjadi pada pengusaha, namun juga sering terjadi pada akuntan yang sudah berpengalaman. Kesalahan yang satu ini sering terjadi ketika sedang terburu-buru atau saat lelah, sehingga tidak dapat mendeteksi kesalahan tersebut. Kesalahan saat berhitung bisa digabungkan dengan kesalahan saat input dan rekonsiliasi, maka dapat menjadi kesalahan yang besar pada laporan keuangan perusahaan. Kesalahan yang kedua yaitu salah penempatan akun. Kesalahan ini akan berdampak terhadap hasil laporan keuangan karena nominal akun yang dimasukkan tidak sesuai. Contohnya, penjualan tunai dicatat sebagai penjualan kredit, sehingga hal ini akan membuat hasil laporan keuangan menjadi utang yang bertambah dan jumlah kas yang kelebihan. Ketiga, kesalahan desimal. Kesalahan dalam menulis desimal bisa menyebabkan laporan keuangan tidak akurat. Sebagai contoh, 50 juta ditulis 5 juta. Maka hal ini akan menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Yang keempat, lupa menyimpan bukti transaksi. Kesalahan proses akuntansi berikut adalah sering lupa untuk menyimpan bukti transaksi seperti kwitansi atau nota. Hal ini terjadi pada karyawan terkait karena kehilangannya fokus saat mengerjakan penyusunan laporan keuangan. Padahal sudah jelas bahwa kwitansi dan nota dapat menjadi bukti yang valid ketika menjadi perbedaan angka pada saat pemeriksaan laporan keuangan, bahkan memudahkan dalam proses audit dan pelaporan pajak. Yang kelima, salah dalam menghitung persediaan barang perusahaan. Persediaan barang perusahaan merupakan aset paling penting karena barang itulah yang merupakan sumber penghasil pendapatan, sehingga pencatatan persediaan barang perusahaan harus dilakukan secara langsung. Namun, jika pencatatan dilakukan secara fisik, tentu saja hal ini akan membuka kesalahan dalam pencatatan yang akan mengakibatkan persediaan barang akhir periode menjadi terlalu sedikit atau terlalu banyak. Yang keenam, tidak memperhitungkan beberapa kewajiban. Biaya operasional, aset, dan kewajiban merupakan aspek-aspek yang kerap luput dalam pencatatan. Kewajiban ini seperti hutang jangka panjang dan jangka pendek. Pemilik bisnis seringkali tidak mencatat bagian ini dengan lengkap. Begitupun dengan biaya operasional, ada hal-hal yang luput dari pencatatan seperti listrik, air, dan termasuk transportasi. Di dalamnya, hal ini mengelompokkan aset dan kewajiban juga menjadi kesalahan yang sering dilakukan dalam pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan masalah-masalah yang telah dibahas sebelumnya, berikut ini adalah inti atau kesimpulan dari setiap masalah yang ada. Yang pertama, kesalahan manusia atau human error. Kesalahan ini disebabkan oleh karena akuntan yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai atau baik, atau karena kesalahan memasukkan data atau hilangnya bukti transaksi. Yang kedua, ketidakjujuran. Pemicu lainnya karena adanya upaya pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti kecurangan dengan menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, kesalahan interpretasi angka atau salah hitung.
Data yang disimpan disalahartikan karena mungkin data tersebut tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Terutama jika akuntansi manual masih digunakan. Dari berbagai masalah yang ada, kita masuk dalam solusi atas masalah penyusunan laporan keuangan. Nah, solusi-solusi tersebut diantaranya yang pertama, fokus dan teliti dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Solusi yang kedua, yaitu mengenal dan memahami benar saldo normal setiap akun. Yang ketiga, melakukan arsip terhadap bukti transaksi yang ada. Selanjutnya, memahami metode akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir, mencari tahu terlebih dahulu letak permasalahan. Selanjutnya, dapat membuat daftar yang berisi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses pembukuan. Tampilan ini merupakan contoh kasus penyusunan laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia Tbk. Demi mencatatkan kinerja keuangan yang cemerlang tahun 2018 dengan laba bersih sekitar 809 US dollar atau setara dengan 11,33 miliar, pihak manajemen perusahaan mencatatkan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat sebagai pendapatan, padahal pihak PT Mahana Aeroteknologi belum membayar sepeser pun kompensasi yang disepakati sampai akhir tahun 2018. Akibat hal ini, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan surat peringatan ketiga kepada Garuda Indonesia dan memberikan denda sebesar 250 juta. serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan kembali. Tidak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan denda sebesar 100 juta rupiah kepada perusahaan dan kepada anggota direksi perusahaan, dan menuntut perusahaan menyajikan laporan keuangan kembali. Itulah pembahasan dari kami kelompok 2 mengenai materi, masalah dan solusi serta contoh yang sering terjadi pada penyusunan laporan keuangan. Sekian dan terima kasih.